Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ini kita bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan zahir maupun batin, sehingga kita masih dapat berkumpul, duduk bersama seusai menunaikan salat Isya berjamaah untuk saling nasihat-menasihati, menuntut ilmu agar semakin terang jalan yang kita tempuh, sehingga mudah-mudahan kita semua bisa sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala kelak, berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita tidak melanjutkan membaca Risalah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah seperti biasanya yang belum selesai kita baca, karena saya kurang sehat dan kurang fit. Tapi insyaallah saya pilihkan satu materi yang ringan dan saya tidak terlalu butuh persiapan. Materi ini sejatinya wawancara dengan istri Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala, yang baru selesai tadi petang saya terjemahkan dari bahasa Arab. Dan setelah saya membacanya, subhanallah, wawancara yang sangat menakjubkan. Bagi saya pribadi, banyak pelajaran-pelajaran yang saya petik. Dan saya berharap ini juga bisa memberikan faedah bagi kita semuanya, kaum muslimin dan muslimat, dan para istri khususnya, serta lebih khusus lagi para da'i dan istri para da'i. Membaca kehidupan orang-orang soleh, para ulama yang menghabiskan hidupnya untuk membela agama Allah, pasti banyak berisi mutiara-mutiara, pelajaran-pelajaran berharga. Selesai saya menerjemahkan, dan memang karena malam ini jadwal saya di sini, saya ingin membacakan hasil wawancara ini dalam bahasa Indonesia setelah saya terjemahkan, supaya tidak memakan waktu banyak. Sebagai ganti membaca risalah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan mensyarahkannya, yang insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya.
Jadi wawancara ini dilakukan oleh sebagian kaum muslimat di sana, dan sebelum diterbitkan mereka minta izin dahulu kepada istri Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala tentunya tidak asing bagi kaum muslimin yang rajin menuntut ilmu, karena hampir para penuntut ilmu sering mendengar namanya, khususnya ketika disebutkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah salah seorang ahli hadis, muhaddis abad 20 yang menghabiskan usianya hingga akhir hayatnya untuk mempelajari, meneliti, membela dan menyebarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sering kita dengar para ustadz mengatakan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Atau terdapat dalam kitab ini itu yang dikarang oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Karangan beliau banyak. Di antaranya yang cukup terkenal dan diterjemahkan sejak lama, seingat saya sejak tahun 89 sudah ada terjemahannya, yaitu kitab Sifat Salat Nabi, karangan beliau, yang berisi tata cara, kaifiyat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari takbir hingga salam, seolah-olah kita melihatnya, lengkap dengan hadis-hadis dan referensi-referensi yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan banyak kitab-kitab lainnya seperti As-Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah, kumpulan hadis-hadis sahih hasil penelitian beliau berjilid-jilid. Kemudian ada pula Al-Silsilah Al-Ahadits, Silsilatul Ahadits Ad-Dha'ifah wal Mawdu'ah, serial hadis-hadis lemah dan palsu, kumpulan kitab yang berisi hasil penelitian beliau tentang hadis-hadis lemah dan palsu. Ini juga banyak, dan banyak lagi kitab-kitab beliau yang bermanfaat. Nah, baiklah, mari kita simak wawancara ini, mudah-mudahan bermanfaat. Pertanyaan, jadi saya ubah bentuknya dalam bentuk tanya jawab. Yang dimaksud dengan pertanyaan ini adalah pertanyaan yang diajukan oleh orang yang mewawancarai, dan yang menjawab itu adalah istri beliau. Dan istri beliau di sini adalah istri keempat beliau yang hidup bersama beliau hingga akhir hayat beliau, yaitu Ummul Fadl. Pertanyaan, apakah Anda berkenan menjelaskan nama dan kelahiran Anda? Istri Syekh Ummul Fadl, beliau masih hidup hari ini, hafizahullah, berkata, nama saya Yusra Abdurrahman Abidin Ummul Fadl. Saya dilahirkan di As-Salat, sedangkan di dalam akte kelahiran saya tertulis di Al-Qudus, Palestina, pada tahun 1929 miladi. Pertanyaan, Bibi, jadi kalau di Arab orang biasa memanggil seseorang untuk penghormatan, walaupun tidak ada hubungan kekerabatan, itu dipanggil kholah atau ammah, yang berarti bibi. Kalau bahasa kita mungkin tante, kholah atau ammah. Jadi di sini bahasanya dipanggil kholah. Bibi, tolong ceritakan kepada kami perjalanan hidup Anda hingga pernikahan Anda dengan Syekh Muhaddis Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Istri Syekh berkata, aku besar di kota Al-Qudus, Palestina, tepatnya di kawasan Masjidil Aqsa. Ayahku adalah seorang pedagang. Akan tetapi aku tidak mengenalnya karena beliau wafat ketika aku masih kecil.
Lalu aku diasuh oleh saudaraku atau abangku Nazmi rahimahullahu ta'ala. Aku tinggal di Baitul Maqdis atau di kawasan Baitul Maqdis di Al-Qudus hingga tahun 1948 Masehi. Kemudian aku pindah ke Yordania dan Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala meminangku pada tahun 1981 Masehi. Berapa usia dia ketika itu? Lahir tahun 1929. Di Pinang pada tahun 1981. Berapa? Ya. Beliau melanjutkan. Ketika itu aku bermukim di sebuah kampung yang bernama Marika Utara. Lantas beliau membawaku pindah ke Marika Selatan. Dan sebenarnya aku memang ingin mengetahui sedikit tentang kawasan tersebut. Sehingga Syekh rahimahullahu ta'ala membawaku pindah ke sana. Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala menikahi istrinya yang pertama, yaitu Ummu Abdurrahman di Damaskus, Syria. Seorang wanita yang berasal dari Yugoslavia. Kita ingat Syekh Al-Albani bukan orang Arab. Beliau berasal dari Eropa Timur, yaitu Albania. Dan ia melahirkan beberapa anak Syekh Al-Albani, di antaranya Abdurrahman, Abdul Latif, Abdul Razak, dan yang lain-lainnya yang diwafatkan oleh Allah. Kemudian Ummu Abdurrahman, istri pertama Syekh, wafat. Kemudian Syekh menikah dengan yang kedua, yaitu dengan seorang wanita bernama Najiyah, juga berasal dari Yugoslavia. Jadi setelah wafat istrinya yang pertama, beliau menikah dengan seorang wanita yang berasal juga dari Yugoslavia, dari Eropa, yang bernama Najiyah. Dan melahirkan 9 anak. Banyak jadi anak Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, banyak. 4 putra dan 5 putri. Yang putra adalah Abdul Musawwir, Abdul A'la Muhammad, dan Abdul Muhaimin. Adapun anak-anaknya yang putri dari Najiyah adalah Anisah, Asiyah, Salamah, Hassanah, dan Sakinah. Kemudian Syekh menikahi istrinya yang ketiga. Dan ketika itu istri yang kedua masih menjadi istrinya, kurang lebih selama 2 tahun. Nama yang ketiga ini, nama istrinya yang ketiga ini, yang pertama wafat tadi ya. Nama istrinya yang ketiga ini adalah Khadijah Al-Qadiri dari Syria. Beliau adalah saudari Dr. Muhammad Amin Al-Misri rahimahullahu ta'ala, seorang pengajar terkenal di Universitas Islam Madinah dan teman dekat Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Dari istrinya Khadijah ini, Syekh mendapatkan seorang anak perempuan yang diberinya nama Hibbatullah. Lalu Syekh menceraikan istri keduanya ini, yang hidup bersamanya di kamp Yarmouk di Damaskus. Beliau menceraikan istri keduanya, maksudnya istri kedua yang tadi Najiyah, itu yang cerai. Kemudian beliau hijrah bersama Khadijah ke Yordania. Jadi setelah cerai dari istri yang kedua tadi Najiyah, beliau hijrah bersama Khadijah, istri ketiganya, ke Yordania pada tahun 1980 Masehi. Dan menetap di kota Amman, tepatnya di kampung Marika Selatan, dekat Syekh Ahmad Atiyah, yang saat itu termasuk orang paling dekat dengan Syekh Al-Albani. Kemudian Ahmad Atiyah ini berpisah dari Syekh Al-Albani karena berubah manhajnya. Ia menganut tasawuf dan akhirnya memeluk agama Al-Bahaiyah. Al-Bahaiyah, satu sekte yang menyimpang akidahnya dari akidah Islam, dan banyak di daerah Yordania, Syria, dan Palestina. Kata Ummu Fadl istri Syekh, kita memohon kepada Allah agar diberikan keselamatan. Tidak lama berselang, istri ketiganya Khadijah tinggal di Amman. Ia pindah ke Damaskus
dan menolak untuk menetap di kota Amman. Jadi istri ketiganya ini, Khadijah, minta pulang kampung ke Damaskus. Lalu setelah pulang kampung, dia tidak mau balik lagi ke Amman, di kampung tempat Syekh Al-Albani menetap. 6 bulan setelah itu, Syekh mengirimkan kepadanya surat talak atau perceraian. Dan Khadijah mengembalikan kepada Syekh paspor mereka berdua. Lalu Ahmad Atiyah, yang tadi pernah menjadi teman dekat Syekh, ditemani sepupunya Syekh Jamil datang ke Marika Utara, ke toko saudaraku Nazmi. Lalu mereka meminangku untuk Syekh Al-Albani pada tahun 1981. Dan kami melaksanakan akad di rumah sepupuku di Marika. Syekh sendiri yang menentukan mahar. Ketika itu Syekh memberitahukan kepada kami bahwasanya inilah dia yang disyariatkan. Bahwasanya peminanglah yang menetapkan mahar yang sesuai menurutnya dan dijadikan sebagai mahar untuk istrinya sesuai dengan kemampuan si peminang. Maka ketika itu beliau menyerahkan 200 dinar sebagai mahar, dan beliau tidak menyebutkan mahar yang ditunda penyerahannya karena itu tidak ada dalam sunnah. Lalu aku pergi bersama Syekh Al-Albani ke pasar, dan dari duit mahar itu kami membeli emas yang tidak melingkar. Perhiasan emas yang tidak melingkar. Kenapa? Karena Syekh Al-Albani berpendapat wanita tidak boleh memakai perhiasan emas yang melingkar. Itu hasil ijtihad beliau. Memang menyelisihi mayoritas ulama, tetapi itulah ijtihad beliau. Karena beliau berpendapat tidak bolehnya memakai emas yang melingkar. Dan kami sepakat pesta pernikahan atau walimah diadakan setelah 2 bulan. Setelah Syekh menyelesaikan pembangunan rumahnya yang baru di daerah Marika Selatan, kemudian kami melangsungkan walimah pada pertengahan bulan Ramadan yang penuh berkah. Berarti istri pertama Syekh wafat, istri keduanya diceraikan, istri ketiga cerai, dan yang bersama beliau hanya 1 sampai akhir hayatnya, yaitu istrinya ini yang diwawancarai ini, Ummul Fadl Yusra Abdurrahman Abidin. Pertanyaan: bisakah Bibi menceritakan kepada kami tentang perpindahan Syekh dari satu negeri ke negeri lainnya secara ringkas? Istri Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala menuturkan, Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala hijrah dari Albania bersama orang tuanya ke Damaskus, umurnya ketika itu sekitar 10 tahun. Kemudian ia hijrah ke Yordania pada tahun 80 dan menetap di kota Amman, Marika Selatan. Kemudian beliau terpaksa kembali ke Damaskus. Dari sana beliau pindah ke Lebanon, Beirut pada tahun 1981 Masehi. Di sana beliau disambut oleh Syekh Zuhair Asyawis di rumahnya. Dari sana beliau safar melanjutkan perjalanan ke Asyarikoh dan menetap di sana selama 2 bulan menyeru atau berdakwah kepada manhaj salaf. Kemudian beliau safar ke Qatar, menetap di sana sebulan, kemudian pindah ke Kuwait dan menetap di sana selama 10 hari. Kemudian ke Asyarikoh, dan dari sana beliau kembali pulang ke Yordania, menetap di sana sampai wafatnya pada hari Sabtu tanggal 2 bulan 10 1999. Pertanyaan: sebagai istri seorang ulama yang mulia, apakah menurut pandangan Anda ilmu Syekh, aktivitasnya menuntut ilmu serta mengajarkannya kepada manusia telah mengurangi keberadaannya bersama Anda sebagai pemimpin rumah tangga? Dan apakah kegiatan Syekh menuntut ilmu, belajar dan mengajarkan ilmu menimbulkan dampak negatif pada anak-anaknya? Dan kata penanya, saya juga meminta kepada ibundaku yang mulia Ummul Fadl mendoakanku karena saya sangat membutuhkannya. Semoga Allah menjaga dan melimpahkan kebaikan kepada Anda. Istri Syekh menjawab, saya ucapkan terima kasih untukmu atas perasaanmu yang dalam ini. Dan aku sampaikan kepadamu bahwasanya
menuntut ilmu tidak pernah menjadi penghalang bagi syekh untuk menunaikan apapun dari kewajiban-kewajiban rumah tangganya. Ini juga catatan bagi kita, para penuntut ilmu. Syekh Al-Albani seorang ulama yang sibuk dengan menuntut ilmu dan berdakwah mengajarkan ilmu, tapi kata istrinya, kewajiban-kewajiban dia untuk menuntut ilmu tersebut tidak pernah menjadi penghalang bagi beliau untuk menunaikan apapun dari kewajiban-kewajiban rumah tangganya. Bahkan malah sebaliknya, kata beliau. Karena Syekh rahimahullah adalah teladan bagi pemimpin keluarga yang selalu tolong-menolong bersama keluarganya. Percayalah kepadaku Ananda. Jadi istri Syekh memanggil penanya tadi dengan bunaya atau binti, artinya anakku, Ananda. Bahwa beliau seringkali membantuku mengerjakan pekerjaan rumah tangga, sampai terkadang aku malu kepadanya. Jadi ini teladan. Bahkan sebelum itu Rasulullah SAW adalah teladan kita. Beliau juga membantu istrinya di rumah. Sebagian suami gengsi melakukan pekerjaan-pekerjaan di rumah atau ketika istrinya minta tolong mengerjakan sebagian pekerjaan rumah. Bahkan terkadang itu tugas istri. Nah, dibilang saya ini pemimpin, saya cari nafkah, kamu di rumah. Terkadang itu jawaban sebagian orang-orang yang duduk belajar di majelis ilmu kepada istrinya. Lihatlah para ulama. Kita lanjutkan. Percayalah kepadaku, Ananda, bahwa beliau seringkali membantuku mengerjakan pekerjaan rumah tangga sampai aku malu kepadanya. Sehingga suatu ketika beliau sedang membersihkan sebagian perkakas. Maka aku berkata kepada beliau, wahai Syekh, jangan permalukan kami di hadapan tetangga-tetangga. Jadi istrinya berkata kepada Syekh Al-Albani, ya Syekh, la tufaddihna, jangan permalukan kami amama jaratina, di hadapan tetangga-tetangga kami. Nanti mereka mengatakan pria ini bekerja di rumah menggantikan istrinya. Beliau berkata, ini bukan perbuatan yang memalukan. Syekh menjawab kepada istrinya, ini bukan perbuatan yang memalukan. Tidakkah engkau tahu, wahai istriku, bahwasanya Nabi SAW juga mengerjakan pekerjaan-pekerjaan istrinya di rumah? Subhanallah. Ini harus menjadi suri tauladan bagi kita. Jangan jadi alasan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ayat Allah itu laki-laki pemimpin bagi wanita, lalu akhirnya kita angkuh dan sombong, tidak mau membantu selagi kita bisa istri kita di rumah. Istri beliau melanjutkan, apabila aku memintanya membantu pekerjaan di rumah, misalnya meletakkan rak atau memindahkan lemari yang berlebih di tempat tertentu, Syekh mempelajarinya dan memikirkannya. Jika menurutnya cocok, ia langsung mengerjakan dengan tangannya sendiri. Jika ia harus membeli sesuatu untuk menyempurnakan pekerjaan itu, ia pergi dengan kendaraannya, membeli dulu keperluan-keperluan tersebut, kemudian kembali dan ia mengerjakan permintaanku tersebut. Jadi Syekh tidak segan untuk mengerjakan apa yang diinginkan oleh istrinya. Seperti itulah sehingga kehidupan rumah tangga bisa harmonis, saling tolong menolong, dan Islam menganjurkan hal-hal yang seperti itu. Kemudian beliau rahimahullah juga suka mengadakan rihlah, perjalanan, sebagaimana rihlah itu jalan-jalan, refreshing, sebagaimana kebiasaan penduduk Syam. Maka perlengkapan rihlahnya selalu berada di mobil. Kami sering diajaknya pergi bersama-sama di musim semi, musim panas, bahkan juga di musim dingin. Kami melihat-lihat pemandangan salju di musim dingin. Sambil beliau bercanda, menyenangkan hatiku, mengajakku minum teh dan kopi bersama. Padahal sebenarnya beliau tidak menyukai kedua minuman tersebut. Jadi luar biasa. Jadi bukan berarti kalau sudah belajar agama itu lupa, tidak pernah lagi mengajak keluarga bergembira, mengajak anak istri. Beliau menyempatkan hari-harinya. Ini sudah sepanjang hari siang malam mengaji, tidak ada waktu untuk keluarga. Pulang sebentar pergi lagi, pulang sebentar pergi lagi, bekerja siang malam,
Kapan waktu untuk keluarga? Mereka juga punya hak. Ini contoh dan suri tauladan bagi kita. Lihat sekali-sekali aja keluarga kita. Sehingga akhirnya ada kedekatan secara psikologis. Mudah bagi kita untuk mengajak keluarga kita. Dan dia juga akan semakin tumbuh rasa cinta dan perhatian serta penghormatannya kepada suami. Akan tetapi, kata istrinya, beliau tidak pernah meninggalkan kitab-kitabnya dalam acara apa saja yang kami lakukan. Kitab selalu menjadi temannya kemanapun dia pergi. Bahkan sering aku terbangun di malam hari. Aku melihatnya di tempat tidur, aku tidak melihatnya di tempat tidur. Aku mencarinya. Ternyata beliau berada di perpustakaan pribadinya. Di bawah cahaya lampu, ia tenggelam bersama kitab-kitabnya. Dan terkadang aku terheran-heran melihat kelakuannya itu. Sibuk dengan bukunya. Ketika beliau rahimahullah melihat, aku heran melihatnya, ia berkata, "Hadihi ashiqati." Sambil memberi isyarat kepada buku-bukunya. Ini adalah kekasihku. Jadi beliau kutu buku. Banyak menghabiskan waktunya untuk meneliti, menulis, mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW. Namun itu tidak membuat dia melalaikan kewajiban-kewajiban dia sebagai suami, sebagai ayah, dan sebagai pemimpin rumah tangga. Semoga Allah merahmatinya. Kemudian istri Syekh Al-Albani mendoakan penanya tadi, semoga Allah melimpahkan taufiknya kepadamu wahai anak-anakku dan menghilangkan kesusahanmu serta menjadikanmu orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Pertanyaan, Ibunda yang mulia, kami ingin Anda menceritakan aktivitas sehari-hari Syekh rahimahullah dalam kehidupannya, mulai dari bangun di subuh hari sampai ia kembali tidur di malam hari. Jadi ini bisa pula menjadi panutan bagaimana seorang ulama kehidupan sehari-harinya. Istri Syekh bercerita, aktivitas harian Syekh rahimahullah bangun untuk salat fajar atau sebelumnya. Beliau biasa membangunkan sebagian murid-muridnya via telepon. Kemudian berangkat selama ia sehat, berangkat ke masjid dan menjemput murid-muridnya dari rumah mereka atau di jalan di mana mereka menunggunya. Ini juga subhanallah, luar biasa. Dan dahulu saya di Madinah dengan salah seorang syekh juga sempat mengalami hal-hal seperti itu, sering subuh janjian dan dijemputnya pakai kendaraannya pergi ke Masjid Nabawi, dan subhanallah ini tentunya akan memotivasi murid-muridnya untuk bisa terus bermulazamah dengan beliau. Lalu mereka salat subuh di masjid yang diperkirakannya imamnya menerapkan sunnah serta menjauhi bid'ah-bid'ah, di antaranya disebutkan di sini seperti kunut fajar. Biasanya masjid itu jauh dari kawasan tempat tinggal kami. Kemudian Syekh kembali jika di sana tidak ada majelis bersama murid-muridnya di masjid. Ia kembali ke pustakanya dan tinggal bersama kitab-kitab serta penelitian-penelitiannya hingga pukul 7 pagi. Di mana aku telah menyiapkan untuknya sarapan pagi. Ingat, Syekh memang fokus untuk ilmu. Dan Allah telah memudahkan rezeki bagi dia dari karya-karya ilmiah beliau. Jadi, dulu sebelum itu beliau bekerja seperti biasanya, bekerja seperti yang lain juga, memperbaiki jam. Namun setelah ilmu beliau berkembang, banyak hasil karya beliau, Allah mudahkan rezekinya, akhirnya beliau bisa fokus dan berkonsentrasi hanya untuk menuntut belajar, menggali ilmu dan mengajarkannya. Dan tentunya jangan pula ditiru seperti itu nanti, ditinggalkan pula pekerjaan. Tentu berbeda. Ini Syekh Al-Albani. Dan beliau ketika melakukan itu bisa memberikan manfaat dengan ilmunya untuk umat. Nanti saya seperti Syekh Al-Albani tidak pula pergi bekerja. Ya, tidak seperti itu. Kemudian di mana aku telah menyiapkan untuknya sarapan pagi. Lalu beliau sarapan, kemudian kembali ke pustakanya hingga qailulah. Qailulah itu tidur ringan di siang hari.
yaitu ketika Syekh merasa mengantuk, beliau pergi tidur sedikit, kemudian bangun dan kembali ke perpustakaannya. Demikianlah sehingga beliau makan siang jam 1 siang. Selepas sholat zuhur. Adapun makan malam, Syekh tidak suka makan malam. Jadi beliau tidak ada makan malam. Beliau makannya di siang hari saja. Syekh menjawab pertanyaan-pertanyaan melalui telepon setelah sholat Isya. Karena beliau telah mengkhususkan waktu 2 jam setelah Isya untuk memberikan fatwa, jawaban-jawaban lewat telepon. Selain dari itu beliau tidak angkat telepon, tidak jawab. Jadi itu hak beliau. Nah, oleh karena itu kita juga harus memahami guru-guru kita. Jam-jam dia istirahat, jam-jam dia ini jangan dipaksakan. Ada jam-jam yang memungkinkan untuk bertanya, menelpon, dijawab dan bisa diberi penjelasan. Anehnya sebagian penuntut ilmu karena kurang adab dan tidak belajar adab sebagai penuntut ilmu, kalau teleponnya tidak dijawab malah mengirimkan SMS yang lancang dan tidak pantas kepada guru-gurunya. Nah, kenapa pertanyaan saya tidak dijawab? Bukankah menyembunyikan ilmu itu berdosa? Terkadang ada yang sampai seperti itu. Dia tidak tahu bahwa orang punya kewajiban-kewajiban, tugas-tugas yang harus ditunaikan. Adapun kunjungan, beliau menyediakan waktu untuk menerima orang-orang yang mengunjunginya di rumah antara maghrib dan isya, di hari-hari yang memungkinkan baginya untuk itu. Pertanyaan: bagaimana Syekh rahimahullah ta'ala mensikapi peristiwa-peristiwa tragedi-tragedi yang menimpa umat Islam dan pengaruhnya terhadap beliau, seperti di Palestina, di Irak dan lain sebagainya? Istri Syekh menjawab, adapun sikap Syekh terhadap peristiwa-peristiwa yang dilalui oleh umat Islam, kami tidak punya televisi di rumah, kata Syekh. Karena Syekh tidak rela memasukkan televisi di rumah kami. Jadi Syekh Al-Albani memang tidak punya TV di rumahnya. Dan dia tidak rela keluarganya, istrinya menonton acara-acara televisi yang tidak bermanfaat. Apalagi di daerah sana, di Yordan, Lebanon, Syria, tidak seperti di Arab Saudi. Di sana siaran televisi juga bebas, sama seperti di negeri kita. Wanita-wanita mengumbar aurat. Karena Syekh juga tidak pernah membeli koran. Namun begitu Syekh sangat merasa terluka dengan apa yang menimpa kaum muslimin di Palestina, di Irak, Afghanistan dan negeri-negeri Islamiyah lainnya. Beliau ikut merasakan sedih bersama saudara-saudaranya kaum muslimin di Syria ketika terjadi peristiwa kerusuhan tahun 80-an antara kaum muslimin dan orang-orang Nasrani di Syria. Ketika itu banyak pemuda-pemuda dan kaum muslimin yang datang menemui beliau meminta pendapat dan saran. Beliau menyambut mereka serta memuliakan mereka dengan sebaik-baiknya. Dan beliau memberikan nasihat-nasihat serta saran untuk mensikapi permasalahan-permasalahan tersebut. Pertanyaan: Ibunda yang mulia, apa peran Anda pada ulama dan Syekh kita Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam mencapai kedudukan ilmu yang tinggi juga dalam agama Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena ini sangat penting bagi kami, sebagai pelajaran bagi kami bagaimana memberi semangat dan membantu saudara-saudara kami serta keluarga kami dalam menuntut ilmu. Jadi pertanyaan ini, penanya ingin bertanya peran istri Syekh Al-Albani, sehingga Syekh Al-Albani menjadi seorang ulama dan mencapai kedudukan yang tinggi sebagai di dalam ilmu dan agama Allah Subhanahu wa taala. Adakah, lanjutan pertanyaan, adakah penelitian atau pendapat bersama antara Anda dan Syekh rahimahullahu taala dalam satu permasalahan atau perkara yang ditanyakan oleh kaum muslimin? Dan apakah Anda mendapatkan faedah dari ilmu Syekh rahimahullahu taala? Jawabannya, istri Syekh Ummul Fadl rahimahullahu taala berkata, mengenai faedah ilmiah atau manfaat-manfaat keilmuan di bidang ilmu, alhamdulillah kami banyak mendapatkan faedah dari beliau.
Bahkan keluarga besarku, yaitu Ali Abidin, keluarga besar Abidin, suku Abidin, dan juga yang lainnya, banyak mendapatkan faedah ilmu dari syekh semenjak pernikahan kami. Seringkali orang-orang menanyakan kepadaku tentang sebagian hukum-hukum Islam. Aku menjawab, syekh mengatakan masalah ini begini dan begini. Jika aku tidak tahu, kadang aku bertanya kepada murid-murid terdekat syekh yang dipercayai oleh syekh. Adapun peranku dalam ilmu syekh, pada dasarnya aku ini bukanlah seorang penuntut ilmu agama. Aku hanyalah seorang awam. Bagaimana mungkin orang sepertiku berperan dalam keilmuan dan penelitian-penelitian ilmiah yang sangat dalam. Akan tetapi aku berusaha semampuku berkhidmat membantu beliau, menyiapkan suasana atau kondisi untuk beliau, melayaninya, dan juga membantu beliau melayani tamu-tamu dan murid-muridnya semampuku. Beliau tidak punya pembantu, karena beliau memang tidak ingin memasukkan pembantu ke rumah kami. Jadi di sini istrinya bercerita, peran dia siapkan suasana, dia ciptakan kondisi yang membantu suaminya untuk mempelajari ilmu dan mengajarkan ilmu. Dia berkhidmat kepada suaminya. Itulah yang dia bisa berikan untuk Islam. Dan ini juga harus dipahami oleh para istri-istri penuntut ilmu, istri muslimah, istri kaum muslimin, istri para dai, agar mereka memahami kondisi suaminya, lalu berkhidmat membantu suaminya untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa yang dia bisa. Pertanyaan, apa kesan yang membekas di jiwa Syekh Al-Albani ketika ia meninggalkan kota Nabi, Madinah Nabawiyah? Jadi dulu Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala pernah mengajar di Universitas Islam Madinah. Lalu beliau meninggalkan kota Madinah. Di sini penanya berkata, apa kesan yang membekas di jiwa Syekh Al-Albani saat meninggalkan kota Madinah? Istri beliau berkata, beliau amat sedih tatkala meninggalkan Madinah Nabawiyah. Menurut beliau, kehidupan yang paling indah adalah ketika ia berada di kota Nabi SAW. Akan tetapi, perasaan sedih itu sama sekali tidak menghalanginya untuk terus melanjutkan tugas-tugas ilmunya. Pertanyaan, apa peristiwa yang menonjol di Madinah Nabawiyah yang dialami oleh Syekh Al-Albani ketika ia hidup di sana? Istri Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala bercerita, adapun peristiwa paling menonjol yang dialami oleh Syekh di sana, aku tidak mengetahui hal itu karena ketika itu aku belum bersamanya. Jadi istri Syekh Al-Albani tidak mau bercerita kecuali sebatas yang dia ketahui dan dia alami bersama suaminya. Pertanyaan, bagaimana cara kita memuliakan seorang ulama seperti Syekh Al-Albani menurut pandangan Anda, wahai Ibunda Ummul Fadl? Istri Syekh berkata, adapun tentang bagaimana memuliakan Syekh Al-Albani, tidak ada yang lebih baik daripada berdoa untuknya, mengikuti manhajnya, yang mana beliau senantiasa berdakwah, mengajak manusia kepada manhajnya, yang beliau ringkas dengan dua kata, yaitu tasfiyah dan tarbiyah. Tasfiyah itu pembersihan, pemurnian, dan tarbiyah pembinaan, pendidikan. Yakni tasfiyah, membersihkan, memurnikan apa yang menempel pada manhaj kaum muslimin dari warisan nenek moyang mereka seperti bid'ah, khurafat, hadis-hadis lemah dan palsu, serta mentarbiyah, mendidik dan membina kaum muslimin di atas manhaj, jalan yang hak dan agama yang lurus. Syekh Al-Albani rahimahullah memandang, kata istrinya, bahwa problema terbesar kaum muslimin hari ini, khususnya di kalangan orang-orang yang mengaku mengikuti sunnah Nabi, adalah tarbiyah, pembinaan yang sahihah, yang benar di atas manhaj yang salim, manhaj yang lurus. Tarbiyah ini galibnya membutuhkan masa yang panjang dan perjuangan yang besar. Jadi mentarbiyah umat di atas jalan yang hak, di atas Al-Quran dan Sunnah, di atas manhaj salafus saleh,
itu membutuhkan masa yang panjang, perjuangan yang besar, artinya butuh kesabaran. Dan kebanyakan aktivis dakwah kurang sabar, ingin cepat mendapatkan hasilnya, kurang sabar dalam menempuh jalan dakwah ini. Pertanyaan, Ibunda Ummul Fadl, apakah Anda merasakan besarnya kecintaan kaum muslimin kepada suami Anda rahimahullahu ta'ala? Apakah Anda menilai bahwasanya kaum muslimin melalaikan hal ini? Istri Syekh berkata, benar wahai anak-anakku, aku tahu betapa besar kecintaan kaum muslimin kepada Syekh Al-Albani rahimahullah. Akan tetapi aku ingin mereka mengingatnya selalu dengan doa. Semoga Allah membalas kebaikannya dengan sebaik-baiknya atas kebaikan beliau kepada kaum muslimin. Aku sendiri, kata istrinya, aku sendiri membeli apartemen kecil yang berhadapan dengan pekuburan tempat Syekh Al-Albani dikuburkan di Marika Selatan di kota Amman. Dan percayalah wahai anakku, aku selalu terbangun di malam hari, lalu melihat ke arah pekuburan itu. Aku berdoa untuk beliau, untuk murid beliau Abu Mu'ad, dan putri saudara kita Abu Yaman yang bernama Sumayyah. Semoga Allah merahmati mereka semua dan merahmati semua kaum muslimin yang telah wafat. Serta semoga Allah mengumpulkan kita dengan mereka di surga bersama Sayyidul Mursalin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin. Jadi beliau bercerita, saking besarnya cinta beliau kepada Syekh Al-Albani, setelah beliau meninggal, beliau sewa apartemen yang berhadapan dengan pekuburan itu. Kalau malam terbangun dia melihat ke pekuburan itu, lalu mendoakan kaum muslimin, mendoakan Syekh Al-Albani, muridnya, ada murid dekat beliau yang juga sudah meninggal, yaitu Abu Mu'az, dan juga ada seorang putri Sumayyah namanya, juga putri sahabatnya. Pertanyaan, bagaimana cara kami yang tidak mendapat kesempatan belajar dari ulama yang mulia seperti Syekh ini, bagaimana cara kami untuk bisa mengulang kembali hari-hari yang digunakan oleh Syekh ketika menyampaikan pelajaran-pelajarannya, sementara kami tidak menghadiri pelajaran-pelajaran tersebut? Istri Syekh menjawab, bisa wahai saudaraku, engkau bisa mengulang kembali hari-hari indah bersama Syekh melalui kaset-kaset rekamannya yang berjumlah ribuan dan tersebar di pelosok dunia. Begitu juga melalui kitab-kitabnya yang banyak di perpustakaan-perpustakaan Islamiyah. Pertanyaan, apakah ada salah seorang anak Syekh rahimahullah yang mengikuti jejak ayahnya dalam menuntut ilmu dan menonjol di bidang ilmu hadis? Dan apakah Syekh punya pengaruh peran dalam hal itu? Istri Syekh menjawab, yang paling menonjol dari anak-anak beliau rahimahullah dalam mengikuti jejak Syekh di bidang ilmu hadis adalah putrinya Ummu Abdillah hafizahullah. Jadi salah seorang putri beliau itu juga menonjol mengikuti jejak Syekh Al-Albani di bidang ilmu hadis. Pertanyaan, saya berharap Anda berkenan memberikan nasihat untuk kami para pemudi dan bagaimana peran kami dalam membentuk generasi mujahid. Istri Syekh menjawab, nasihatku untuk putri-putriku para pemudi muslimah, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dan mempelajari urusan-urusan agama mereka, khususnya yang berkaitan dengan wanita muslimah di rumah dan tanggung jawabnya, serta perkara-perkara yang berkaitan dengan pembinaan dan pendidikan anak-anaknya. Dan hendaknya saudariku wanita muslimah berkonsentrasi untuk mengurus urusan-urusan rumahnya, mendidik anak-anaknya, dan memperhatikan suaminya dalam rangka melaksanakan firman Allah Ta'ala, wa qarna fi buyutikunna. Hendaklah para wanita-wanita muslimah tetap di rumah mereka. Nabi SAW bersabda, ini masih perkataan istri Syekh Al-Albani, menukilkan hadis Nabi. Nabi SAW bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti."
apabila seorang wanita sholat 5 waktu. Dengarkan wahai saudariku wanita muslimah. Apabila seorang wanita sholat 5 waktu, berpuasa Ramadan, menjaga kemaluannya, mentaati suaminya, dikatakan kepadanya kelak di hari kiamat, masuklah engkau dari pintu surga mana saja yang engkau inginkan. Istri Syekh Al-Albani berkata, apalagi yang diinginkan oleh wanita lebih daripada apa yang disebutkan di dalam hadis ini? Pertanyaan, bagaimana tindakan Syekh Al-Albani rahimahullah terhadap orang-orang yang memusuhi dan menyerangnya, serta membuat kedustaan-kedustaan atas nama beliau di media massa dan lainnya dari para pengikut akidah-akidah menyimpang dan bid'ah yang tersebar di Yordania dan lain-lainnya. Jadi Syekh Al-Albani semasa hidupnya berjuang menegakkan sunnah, juga ada orang-orang yang memusuhinya, menyerangnya dengan tuduhan-tuduhan yang beraneka ragam. Nah, apa sikap beliau? Mari kita dengarkan cerita istri beliau. Istri Syekh berkata, orang-orang yang menyerang Syekh rahimahullah, berdusta atas namanya, membuat kedustaan-kedustaan, beliau anggap seperti angin lalu saja. Seperti orang yang melobangi batu karang untuk meruntuhkannya, tapi dia tidak sanggup. Aku ingat ketika itu aku pernah bersama beliau di dalam mobil. Lalu beliau menghidupkan radio. Terdengarlah khutbah seseorang yang di dalam khutbahnya menyerang Syekh Al-Albani. Jadi Syekh Al-Albani semobil dengan istrinya, dihidupkan radio, rupanya pas khutbah, ada khutbah, ceramah. Isi ceramah tersebut menyerang Syekh Al-Albani dan mengkafirkan Syekh. Terus banyak lagi tuduhan-tuduhan palsu, kedustaan-kedustaan yang ditempelkan kepada Syekh. Apa kata istrinya? Hampir saja amarahku meledak mendengarkan ceramah tersebut. Aku perhatikan Syekh, tapi beliau seperti tidak terjadi apa-apa. Tidak ada pengaruh. Sehingga akhirnya aku berkata kepada Syekh, ada apa dengan anda ya Syekh? Ada apa dengan anda wahai pendengar? Beliau memberi isyarat kepadaku, tidak mengapa, jangan pedulikan. Yang penting bagi beliau diterima di sisi Allah. Semoga Allah merahmatinya dan menjadikan kami dan anda semua juga orang-orang yang diterima di sisi Allah. Ini suatu hal yang luar biasa. Banyak dari kita, sedikit aja ada orang membuat tuduhan-tuduhan, langsung bangkit emosi kita. Tidak terima, langsung berbuat hal-hal. Buat bantahan di kaset, buat ini itu, buat tulisan apa dan segala macamnya. Atau langsung terjadi hal-hal yang tidak-tidak. Syekh Al-Albani menganggap itu seperti angin lalu. Yang penting bagi beliau diterima di sisi Allah. Dia tidak peduli terhadap musuh-musuh. Sebab juga tidak ada guna menanggapi hal-hal yang seperti itu. Nah, ini harus menjadi contoh dan suri tauladan bagi kita. Pertanyaan, pasti ada peristiwa yang paling berpengaruh dan berkesan dalam kehidupan Syekh Al-Albani, dan ia tidak melupakan peristiwa tersebut serta pengaruh pada dirinya. Bolehkah kami mengetahui peristiwa ini, baik itu peristiwa sedih ataupun yang menggembirakan? Istri beliau, istri Syekh Al-Albani menjawab, adapun peristiwa selama aku bersamanya yang sangat membekas pada diri Syekh adalah perselisihan dengan Syekh Zuhair Asy-Syawis hafizahullah ta'ala. Hal itu dikarenakan Syekh Zuhair dulunya adalah termasuk orang yang paling dekat dengan Syekh dan paling dicintainya. Lalu terjadilah perselisihan. Permusuhan dengan orang-orang yang kita cintai selalu membekas pada diri kita. Jadi Zuhair Asy-Syawis ini dulu beliaulah yang mencetak kitab-kitab Syekh Al-Albani. Tapi terjadi perselisihan. Lalu Syekh Zuhair ini sering memotong perkataan-perkataan Syekh entah kenapa, dan sering memanipulasi perkataan-perkataan Syekh, lalu akhirnya terjadi perselisihan. Dan ini yang paling membekas di hati beliau. Saya memohon, kata istrinya, saya memohon kepada Allah agar ia merahmati kedua Syekh ini, mengampuni keduanya, serta mengumpulkan keduanya di surga yang kekal. Amin. Pertanyaan, Ibunda yang mulia, bagaimana cara Syekh rahimahullah menggabungkan antara dakwah, mengajar, dan antara istrinya
rumah tangga serta mendidik anak-anaknya. Istri Syekh menjawab, Syekh rahimahullah ta'ala sangat memperhatikan pengaturan waktunya. Beliau sering mengatakan, pekerjaanku dahulu memperbaiki jam. Dulu kerja beliau servis jam, reparasi jam. Pekerjaanku dahulu, kata Syekh Al-Albani, memperbaiki jam telah mengajarkan kepadaku ketelitian dan disiplin waktu. Beliau tidak membiarkan sedikit pun urusannya berlalu tanpa berguna. Baginya setiap sesuatu ada aturannya. Pertanyaan, apa kisah keluarnya Syekh dari Emirat, pindah ke Arab Saudi, lalu berpindah lagi ke negeri lain, serta apa penyebab beliau ditolak ketika ia masuk ke Yordania, sehingga beliau tinggal di perbatasan Yordania, sehingga ada salah seorang pembesar di Yordania memberikan jaminan kepada beliau sehingga beliau bisa masuk lagi ke Yordania. Kalaulah ibunda bermurah hati untuk mengisahkannya kepada kami. Istri Syekh menjawab, adapun kisah keluarnya beliau dari Yordania, Syekh dikeluarkan oleh pemerintah dari Yordania pada tahun 1982. Beliau dikeluarkan dari Yordania, lalu pergi ke Syria, yang mana pemerintahan Syria selalu menguntitnya juga. Di perbatasan Syria, beliau diberi surat untuk melapor ke intelijen Syria. Akan tetapi beliau meminta pendapat ikhwan-ikhwannya, saudara sahabat-sahabatnya di Damaskus. Lantas setelah itu beliau tidak jadi masuk ke Syria. Beliau langsung pergi menuju Beirut, Lebanon. Di sana beliau disambut temannya ketika itu. Temannya ketika itu yaitu Syekh Zuhair Asyawis tadi. Beliau tinggal di sana sebagai tamunya kurang lebih 3 bulan. Kemudian beliau diundang salah seorang muridnya di Asyarikoh. Kami pergi ke sana dan menetap sekitar 2 bulan. Lalu kami pergi ke Qatar selama sebulan. Dan kami tinggal di penginapan Al-Wahah. Lalu 10 hari di Kuwait. Kemudian di Emirat. Dan Syekh Muhammad Ibrahim Syakroh ketika itu mengusahakan agar beliau bisa diterima kembali di Yordania melalui petinggi-petinggi yang memahami kondisi Syekh dan mengerti kedudukan keilmuan Syekh Al-Albani serta perjuangannya untuk membela sunnah nabawiyah. Maka akhirnya mereka mengizinkan Syekh kembali ke Yordania. Maka kami kembali melalui jalur udara, dan tidak ada ketika itu kami menunggu di perbatasan seperti yang Ananda sebutkan. Kami tidak pernah menunggu di perbatasan. Dan kami tidak melupakan usaha baik atau jasa Syekh Abu Malik Syakroh yang membantu Syekh Al-Albani untuk kembali ke Yordania. Dan Syekh rahimahullah tidak pernah melupakan kebaikan itu sepanjang umurnya. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan dan merahmati Syekh Malik Syakroh, serta menjadikan itu dalam timbangan kebaikan-kebaikannya. Adapun Syekh Al-Albani sama sekali tidak pernah melakukan komunikasi dengan tokoh-tokoh politik di negeri-negeri Arab dan Islam untuk bisa masuk ke negeri, ke Yordania. Beliau selalu menerapkan sabda Nabi SAW yang berbunyi, "Waman ata abwabat sultan uftutin." Artinya, dan barang siapa yang mendatangi pintu-pintu penguasa, maka dia akan terfitnah. Pertanyaan. Jadi dari yang tadi, Syekh memang sempat diusir dari Yordania. Dan begitulah konsekuensi ulama-ulama yang komitmen dengan prinsipnya. Seringkali ujian-ujian berat mereka lalui. Imam An-Nawawi juga pernah diusir dari Damaskus oleh raja ketika itu. Dan juga bahkan sebelumnya Rasulullah SAW terpaksa hijrah meninggalkan kota Mekah menuju negeri lain yaitu Madinah. Pertanyaan. Dari membaca biografi kehidupan Syekh rahimahullah, kami dapatkan beliau mewasiatkan supaya kitab-kitabnya diwakafkan di Madinah Nabawiyah, di Universitas Islam Madinah. Akan tetapi, apa tidak ada tersisa sesuatu di rumahnya seperti catatan-catatan beliau atau lembaran-lembaran yang beliau tulis tapi belum sempat beliau selesaikan, atau mushafnya? Mungkin kami bisa mengetahui apa yang beliau tulis tapi belum sempat dituntaskannya. Semoga Allah memberkahi Anda. Istri Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala berkata, benar, Syekh berwasiat
supaya meletakkan seluruh kitab-kitabnya dan lembaran-lembaran tulisan tangannya atau manuskrip-manuskripnya di perpustakaan Universitas Islam Madinah Nabawiyah. Tidak tersisa sedikit pun dari itu di rumahnya. Dan Syekh tidak punya catatan-catatan pribadi. Catatan-catatannya yang ditulisnya, itulah dia kitab-kitab dan risalah-risalah ilmiah hasil penelitian beliau yang beliau tuangkan di kitab-kitabnya, yang merupakan intisari pemikiran dan pengalaman beliau. Syekh juga tidak punya mushaf khusus. Di rumah kami banyak mushaf yang biasa kami gunakan untuk dibaca. Adapun yang ditulisnya dan belum sempat disempurnakannya banyak sekali, yaitu proyek-proyek ilmiah yang membutuhkan berlipat ganda dari umur Syekh untuk menyempurnakannya. Kita berdoa kepada Allah untuk menumbuhkan bagi kaum muslimin orang-orang yang akan menyempurnakannya dan membalasnya dengan sebaik-baik balasan. Pertanyaan: kami sering mendengar peristiwa-peristiwa yang membuat Syekh menangis. Apa ada kejadian-kejadian yang membuat beliau rahimahullah tertawa? Istri Syekh menjawab, adapun tentang peristiwa-peristiwa yang membuat Syekh rahimahullah ta'ala tertawa, Syekh Al-Albani adalah seorang yang sedikit tertawa. Beliau tidak pernah gembira karena urusan dunia. Akan tetapi beliau gembira karena ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla dan berkhidmat kepada sunnah nabawiyah. Bahkan sesungguhnya penghargaan King Faisal, ketika sampai kepadanya berita bahwa beliau mendapat penghargaan dari Arab Saudi, penghargaan Raja Faisal, tidak tampak pada dirinya sedikit pun kegembiraan karena hal itu. Jadi Syekh Al-Albani menjelang wafatnya mendapatkan penghargaan Nobel King Faisal terhadap jasa dan perjuangan beliau berkhidmat kepada sunnah nabawiyah. Tidak tampak padanya mendengar berita itu sedikit pun kegembiraan. Bahkan ia berkata, penghargaan ini terlambat datang. Kenapa beliau katakan begitu? Karena penghargaan itu datang ketika beliau sakit menjelang wafatnya. Dan Syekh tidak punya nomor rekening di bank manapun yang banyak tersebar. Beliau tidak mau ketika itu membuka rekening untuk menerima hadiah penghargaan tersebut. Ketika itu Syekh Abu Malik Syakroh yang pergi ke Arab Saudi menerimanya menggantikan beliau. Semoga Allah merahmati Al-Allamah Al-Albani Imamul Muhaddithin rahimahullahu ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat, ini dia wawancara singkat, wawancara khusus dengan istri beliau yang masih hidup hingga hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada kita semua sebagai penuntut ilmu, bisa menjadi suri tauladan, dan juga kepada keluarga kita, istri-istri kita, pemudi-pemudi, wanita-wanita muslimah. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk bertanya jawab. Tuliskan pertanyaan dan ajukan ke depan. Allahu a'lam bishawab. Masih ada wawancara lagi yang belum sempat selesai saya terjemahkan, yaitu wawancara dengan istri Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Mungkin di lain waktu kita bisa pula dengarkan agar bisa kita ambil faedah dan manfaat. Pertanyaan, apakah Syekh Al-Albani dari Yugoslavia atau Yordania? Syekh Al-Albani asli Albania. Kalau Yordania itu Arab. Jadi beliau asli dari Albania. Oleh karena itu disebut Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Beliau orang Eropa asli. Tapi subhanallah, beliau keilmuannya mengalahkan orang-orang Arab. Banyak ulama-ulama yang bukan orang Arab. Seperti Imam Bukhari itu dari Rusia, Bukhara. Dari Rusia, dan banyak yang lain-lainnya juga. Apa arti syekh dalam bahasa Indonesia? Syekh dalam bahasa Indonesia artinya yang dituakan. Seorang yang dituakan. Jadi syekh itu bisa digunakan karena kepada orang yang tua usianya, bisa juga karena tua kedudukannya atau ilmunya. Oleh karena itu di sana di Arab digunakan untuk orang tua juga dipanggil syekh, untuk orang yang dihormati juga dipanggil syekh. Tetapi terkadang syekh ini sekarang sudah menjadi bahasa pasaran, tergantung penggunaannya. Kadang orang memanggil seperti ya syekh, syekh.
Nah, itu juga memanggil super seksi. Ya, di Arab itu biasa. Syekh. Jadi tergantung penggunaan dan penempatan kalimat syekh tersebut. Seperti di sebagian tempat di Arab, di Kuwait, di Emirat, itu gelar bangsawannya itu syekh. Rajanya dipanggil syekh, bukan dipanggil raja atau presiden, tapi syekh. Itu gelar kehormatan di sana. Assalamualaikum Ustaz, saya seorang akhwat. Pekerjaan saya mengajar di salah satu SMP umum di Pekanbaru. Saya ada masalah di mana suami saya tidak suka saya bekerja seperti sekarang ini dengan alasan A. Lingkungan saya bekerja ada campur baur laki-laki dan perempuan, dan murid yang saya ajarkan juga ada laki-lakinya, sehingga suami saya tidak pernah mau mengantar saya bekerja atau kuliah yang sudah hampir selesai. B. Suami saya bilang ia masih mampu mencari nafkah untuk istri dan anaknya. Suami saya maunya saya bekerja di rumah saja dan mendidik anak-anak dengan agama yang benar. Saya pernah dengar hadis bahwa kebanyakan penghuni neraka adalah wanita. Apa penyebabnya, Ustaz? Saran saya untuk Anda, jika memang suami Anda meminta Anda untuk tinggal di rumah, mendidik anak, mendampinginya, mengurus urusan rumah tangga, dan dia sanggup serta sudah memenuhi kebutuhan keluarga, rumah tangga, maka Anda wajib mematuhi suami. Maka Anda wajib mematuhi suami dan tidak ada hak Anda untuk menentangnya bekerja di luar, apalagi dengan kondisi yang tidak islami. Campur baur, belum lagi anak-anaknya campur baur, tidak berjilbab, tidak menutup aurat dan segala macamnya, dan Anda tidak bisa mengingkari kemungkaran tersebut. Bukan hanya di hadapan suami, tetapi apa alasan Anda kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika ditanyakan kenapa Anda tidak patuh kepada suami? Bukankah dia telah memenuhi hak Anda? Kenapa Anda bekerja di tempat yang di sana terjadi kemungkaran-kemungkaran? Maka saran saya, patuhi suami Anda karena keberkahan itu ada di sana. Apalagi keinginan suami itu baik, agar Anda bisa lebih fokus mendidik anak-anak. Kecuali suami mengizinkan Anda bekerja di luar dan tidak melalaikan kewajiban rumah tangga, dan tempat bekerja Anda terjaga diri Anda sebagai seorang wanita muslimah. Misalnya mengajar anak-anak kecil, di sana khusus perempuan, jadi tidak terjadi ikhtilat, campur baur antara laki-laki dan perempuan. Nah, ini diizinkan, dibolehkan dalam syar'i dengan syarat izin dan restu suami. Mengenai hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang kebanyakan penghuni neraka adalah wanita, apa sebabnya? Hadis itu sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya ma'syaran nisa, tasaddaqna, fa inni ra'aitu aktsara ahli an-nar minan nisa. Wahai para wanita, bersedekahlah, karena aku melihat kebanyakan penghuni neraka itu adalah dari kalangan wanita. Lalu ditanya oleh wanita muslimat, kenapa? Beliau menjawab, li'annahunna takfurnal ashir, karena mereka kafir kepada suaminya. Apa maksud kafir di sini? Mengingkari, kufur terhadap suaminya, kufur nikmat. Jadi seringkali terkadang wanita ketika suaminya melakukan kesalahan, suaminya hanyalah manusia biasa. Ketika suaminya melakukan kesalahan, terkadang wanita atau istri lupa kebaikan-kebaikan suaminya, langsung memvonis suaminya seolah-olah tidak punya kebaikan dan jasa kepada dia. Ini salah satu penyebab banyak wanita masuk neraka. Kemudian juga penyebab lainnya juga karena memang jumlah wanita lebih banyak daripada pria. Jumlah wanita memang lebih banyak daripada pria. Allahu a'lam bishawab. Berniat karena Allah mendaftarkan mata untuk didonorkan. Pengambilan mata ketika sudah wafat, apakah berpahala? Apa hukumnya? Mohon ilmu dan penjelasannya. Mayoritas ulama tidak membolehkan donor anggota-anggota tubuh kita, walaupun setelah wafat, karena tidak ada hak kita untuk mendonorkan bagian tubuh kita setelah wafat. Setelah wafat, karena mutlak kita adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selain itu, jasad seorang mukmin terpelihara dan mulia serta wajib dihormati baik ketika hidup maupun telah mati.
Oleh karena itu, termasuk dosa besar mematahkan tulang orang yang telah mati, merusak jasadnya. Jangankan itu, duduk di kuburan orang yang telah mati saja dilarang, karena itu akan menyakiti si mayit, apalagi sampai merusak bagian-bagian tubuhnya. Dan itu tidak dibolehkan. Ustaz, bagaimana sikap Syekh terhadap khilaf sesama ulama? Apakah khilaf tersebut merenggangkan persahabatan beliau antara sesama ulama? Tidak, sama sekali tidak. Bahkan beliau dalam beberapa masalah fikih terjadi perselisihan keras antara beliau dengan Syekh bin Baz, mufti Arab Saudi dahulu. Tetapi keduanya adalah dua orang sahabat. Tidak pernah luntur persahabatan itu. Bahkan mereka saling memuji satu dengan yang lainnya walaupun tinggal berjauhan. Dan saling bercanda, saling berkirim salam, saling menghabarkan. Bahkan pernah Syekh bin Baz meminta Syekh Al-Albani untuk meneliti Musnad Imam Ahmad. Sebagaimana juga Syekh sangat terpukul dengan wafatnya Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Karena Syekh bin Baz lebih dahulu wafat daripada Syekh Al-Albani. Salah satu kejadian peristiwa yang juga cukup luar biasa tentang perselisihan dan perbedaan pendapat antara beliau. Khilaf antara beliau dengan muridnya Syekh Rabi dalam masalah mengangkat tangan di sholat jenazah. Jadi dulunya Syekh Rabi mengikuti pendapat Syekh Al-Albani. Syekh Al-Albani berpendapat tidak mengangkat tangan dalam takbir sholat jenazah. Namun di kemudian hari Syekh Rabi hafizahullah ta'ala mendapatkan hadis, satu riwayat yang menguatkan pendapat disunnahkan mengangkat tangan ketika sholat jenazah. Lalu beliau tinggalkan pendapat gurunya Syekh Al-Albani. Suatu ketika Syekh Rabi sholat di samping Syekh Al-Albani di Masjid Nabawi, menyolatkan jenazah. Syekh Al-Albani sholat jenazah diam saja tidak mengangkat tangan. Syekh Rabi di sampingnya mengangkat tangan. Selesai sholat, Syekh Rabi berkata kepada gurunya Syekh Al-Albani, ya Syekhana, wahai guru kami, Syekh kami, dulu saya mengikuti pendapat Anda, tapi sekarang saya mendapatkan sebuah riwayat tentang disyariatkannya mengangkat tangan. Lalu dijelaskanlah oleh Syekh Rabi dalil-dalilnya. Dan Syekh Al-Albani berkata, bagus, tidak mengapa, silahkan pegang pendapat Anda, tidak masalah. Dan itu tidak merusak hubungan mereka. Juga saya punya rekaman-rekaman dialog diskusi antara Syekh Al-Albani dengan ulama-ulama lain. Dan luar biasa. Dalam diskusi itu penuh dengan adab, akhlak, debat dalam masalah-masalah hukum-hukum Islam. Seperti dengan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ulama ahli hadis dari Madinah. Sekarang ulama yang dituakan di Madinah dalam bidang hadis. Yang juga dulu sempat mengajar kami di kampus, mengajar fikih di kelas selama tahun. Kemudian juga duduk di majelisnya di Masjid Nabawi, mempelajari kitab-kitab hadis yang beliau ajarkan. Nah, terjadi perdebatan di antara keduanya di satu majelis yang dihadiri oleh banyak orang tentang boleh tidaknya berpuasa sunat di hari Sabtu. Syekh Al-Albani mengatakan tidak boleh sama sekali puasa sunat di hari Sabtu. Sementara Syekh Abdul Muhsin membolehkan dengan beberapa syarat. Terjadi perdebatan, dalil, hujjah dan segala macamnya. Tetapi penuh dengan penghormatan satu dengan yang lain, menghargai. Tidak ada berdebat dengan sampai keras-keras suara, sampai emosi, sampai terkesan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Tidak. Bahkan selesai hadis itu, walaupun pendapat mereka tidak bertemu, mereka tetap saling berpelukan, saling mendoakan satu dengan yang lainnya, saling menghormati. Saya juga punya rekaman dialog beliau dengan salah seorang ulama Arab Saudi juga seputar masalah cadar. Itu juga luar biasa. Tidak ada membuat terjadi permusuhan-permusuhan di antara mereka. Nah, ini juga patut kita teladani di antara para penuntut ilmu. Assalamualaikum. Memperbanyak berpuasa karena Allah. Senin dan Kamis, ya itu sunnah. Tanggal 13, 14 di bulan Komariah, itu juga sunnah. Tanggal 29, 30, 1 atau 29 dan 1. Saya tidak tahu ada hadisnya ini. Saya tidak pernah membaca dan tidak mengetahui
Dan insya Allah tidak ada hadisnya mengkhususkan puasa tanggal 29, 30, tanggal 1 atau tanggal 29 dan 1. D. Puasa 6 bulan Syawal. Ya, itu ada sunnahnya. E. Tanggal 1 sampai dengan 10 di 4 bulan haram. Tanggal 1 sampai 10 itu di bulan Zulhijjah, bukan di 4 bulan haram, tapi hanya di bulan Zulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Tanggal 10-nya tidak. F. Tanggal 1 sampai 15 bulan Sya'ban. Yang benar dari tanggal 15 sampai akhir, menjelang akhir Sya'ban, atau dari awal juga dibolehkan. Tapi khusus di pertengahan Sya'ban tidak ada. Apakah puasa-puasa tersebut berpahala? Mohon ilmu dan penjelasannya. Itu sudah dijelaskan tadi secara ringkas. Jadi yang tanggal 29, 30, 1 atau 29 dan 1 itu tidak ada. Ustaz, kita yang duduk di sini insya Allah punya niat untuk menjadi baik. Lalu siapa yang mendakwahi saudara-saudara kita yang enggan datang ke masjid kalau kita menafikan dakwahnya saudara-saudara kita di tabligh? Ya, ajaklah. Anda termasuk ajak saudara-saudara kita yang belum sholat ke masjid. Dan kemudian kewajiban kita tentu berdakwah semampu kita. Adapun mengajak orang pada sebagian kelompok, masalahnya betul tidak dia mengajak ke masjid atau mengajak kepada kelompoknya. Kalau mengajak orang sholat ke masjid silahkan. Tapi kalau mengajak kepada kelompok tertentu, maka di Islam tidak ada kelompok-kelompok yang menimbulkan perpecahan-perpecahan dan fanatisme di setiap kelompok. Itu tidak dibolehkan di dalam Islam. Kalau memang benar mengajak ke masjid, itu bagus, berpahala. Tapi masalahnya, apa benar mengajak ke masjid ataukah mengajak ke kelompok tertentu? Kapan doa yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW? Banyak sekali. Kalau kita sebutkan satu persatu, banyak sekali doa yang disunnahkan. Misalnya, doa pagi petang, zikir pagi petang, dan juga ada doanya. Doa setelah selesai salat fardu, setelah selesai salat sunat. Doa dalam sujud, doa setelah tahiyat sebelum salam. Kemudian juga doa antara azan dan qomat. Kemudian doa pakai pakaian, doa ketika kita keluar rumah, semuanya banyak doa-doanya. Dan doa di petang hari atau di salah satu waktu di hari Jumat. Doa ketika hujan turun, doa di malam hari, sepertiga malam terakhir. Dan banyak sekali doa-doa yang waktu-waktunya mustajab. Doa ketika safar, doa menjelang berbuka, itu juga waktu-waktu yang mustajab insyaAllah. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana kita membedakan antara sesuatu itu sunnah Rasul atau kebiasaan orang Arab? Membedakannya tentu ada keterangannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi caranya dengan mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mulai dari perkataannya, perbuatannya, ikrar, takrirnya, persetujuan beliau terhadap perbuatan sahabat, kemudian juga sifat-sifat kepribadian beliau atau sifat-sifat fisik beliau yang ada keterangan atau anjuran untuk mengikutinya. Contoh, di dalam hadis-hadis seperti di hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi disebutkan Rasulullah itu berambut panjang. Nah, apakah rambut panjang sunnah atau tidak? Rambut beliau sampai sebahu. Sunnah atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena tidak ada anjuran dari beliau. Tidak ada anjuran dari beliau, itu kebiasaan orang ketika itu. Berbeda misalnya dengan jenggot. Rasulullah memanjangkan jenggot. Apakah kebiasaan orang Arab atau tidak? Atau sunnah? Sunnah. Kenapa? Karena ada perintah dari beliau untuk kita memelihara dan memanjangkan jenggot. Nah, begitu seterusnya. Seperti yang lain-lainnya juga. Namun, apabila ada seseorang ingin mencontoh kebiasaan-kebiasaan Rasulullah yang dilakukannya sebagai seorang manusia yang bukan dikategorikan sunnah, lalu dia ingin mencontohnya dengan niat mencontoh Rasulullah, insya Allah dapat pahala. Tapi untuk dikatakan sunnah yang disyariatkan kaum muslimin melakukannya harus ada dalil dan keterangan. Jadi membedakannya tentu dengan mempelajari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti beliau kalau berjalan itu cepat. Rasulullah berjalan itu cepat, seperti menuruni
tempat yang tinggi, dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Itu sifat kebiasaan beliau. Apakah itu sunnah yang disyariatkan kaum muslimin untuk mengikutinya atau tidak? Maka tidak ada perintah dan anjuran. Jadi tidak bisa kita katakan itu disyariatkan untuk umat Islam seperti itu pula. Tapi itu kembali kepada karakter. Cuma kalau ada orang yang ingin meniru Rasulullah SAW, dia niatkan saya berjalan cepat karena niat ingin seperti Rasulullah SAW, insya Allah dapat pahala. Memakai serban. Rasulullah pakai serban, sunnah atau tidak? Tidak ada perintah dari Rasulullah SAW agar kita memakai serban. Agar kita memakai serban. Yang ada sahabat menceritakan Rasulullah memakai serban. Maka yang sunnah itu bukan memakai serbannya, tetapi menutup kepala. Karena itu termasuk dalam keutamaan perintah, ya ayyuhalladzina amanu khudzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai orang-orang yang beriman, pakailah perhiasan pakaian kalian setiap kali hendak sholat. Dan termasuk di sini dikategorikan oleh para ulama penutup kepala ketika hendak sholat. Karena Rasulullah tidak sholat tanpa penutup kepala. Oleh karena itu, pakai kopiah, mau pakai serban, atau seperti orang Arab Saudi sekarang, di selendang itu, serban itu dibuat seperti selendang begitu. Rasulullah tidak pakai seperti itu. Itu kebiasaan orang di Arab sekarang. Nah, di sini membedakannya tentu dengan mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW dan mengkaji keterangan penjelasan para ulama kita. Kaum muslimin dan muslimat, lebih dan kurangnya saya minta maaf. Sampai di sini pertemuan kita. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan membaca risalah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah yang malam hari ini kita hentikan karena kondisi saya kurang sehat, jadi tidak bisa menyiapkan bahan kajian tersebut. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.